Halo Riders, kali ini gue akan bahas salah satu knee protector merek Raceface. Dan kali ini akan gue bahas yang tipenya banyak dicari orang, ya cukup favorit, yaitu Raceface Flank. Ya, ini dia. Oke, kita akan coba bahas mengenai speknya dari Raceface Flank ini. Terus kenapa sih orang banyak yang cari tipe ini? Sekaligus nanti kita akan coba cara pasangnya dan juga rasanya gimana pada saat langsung ada di kaki. Oke, Oke. Secara spek, Raceface Flank ini merupakan salah satu knee protector dari Raceface yang modelnya panjang. Jadi modelnya sampai ke bawah nih. Jadi dia ini melindungi sampai bagian shin atau tulang kering. Nah, ini adalah bagian utamanya, bagian atas yang melindungi knie ataupun lutut, dan ini bagian bawahnya ini untuk posisi melindungi shin atau tulang kering. Jadi tulang kering kita cukup aman dari bahaya cedera kena pedal nih. Biasanya kan kadang ada riders yang sering banget kena pedal nih di tulang keringnya. Nah, kalau memakai protektor ini jadi cukup terlindungi, dan ini oke banget nih. Kayaknya justru ini juga yang bikin si Raceface Flank ini banyak dicari orang, karena banyak sekali riders yang memang sering cedera kena pedal tulang keringnya. Nah, untuk model ini nih sangat melindungi nih, makanya banyak dicari orang. Dan ini untuk pelindung utamanya di bagian knee atau lutut. Nah, ini nggak perlu diragukan lagi nih, karena memakai bahan material atau teknologi D3O atau D30 atau D30 atau apalah itu mungkin orang nyebutnya, tapi sepertinya sih D3O ya. Nah, yang kita ketahui kan D3O ini teknologi untuk safety nih yang udah cukup diandalkan. Mayoritas protektor yang high end biasanya pasti menggunakan D3O ini nih. Materialnya atau bahannya sebenarnya soft terus fleksibel, namun pada saat terjadi benturan keras dan cepat, nah dia akan langsung mengeras dan meredam benturannya. Dan ini di bagian samping ininya ada juga protektor tambahan nih untuk bagian sampingnya. Tapi ini materialnya dari foam biasa, dan ini bagian untuk pelindung tulang keringnya juga kelihatannya sih dari foam biasa, bukan di 3O, tapi oke lah, udah cukup oke juga, lumayan melindungi bagian tulang kering. Dan flank ini modelnya adalah open back design ya. Dia ini menggunakan strap, jadi saat pemasangan atau ngelepas ini jadi sangat mudah. Jadi misalnya kalau kita goes panjang nih di bike park atau naik gunung gitu ya, terus di tengah-tengah mau istirahat dulu, nah ini bisa kita buka dulu nih kalau misalnya panas. Dan sangat mudah, jadi bukanya nggak perlu buka sepatu. Nah, ini yang paling penting, jadinya enak, cepet. Dan satu lagi yang menarik, strapnya Raceface ini nggak biasa ya, jadi modelnya ini kayak double strap gini. Nah, mungkin lebih jelasnya nanti pada saat kita coba pasang, kita lihat double strapnya seperti apa. Oke, kita langsung coba pasang aja kali ya. Untuk pemasangannya benar-benar mudah nih, jadi cukup simple ya, karena modelnya open gini ya. Jadi pertama paskan di bagian tengahnya ini, di bagian kninya nih, protektor ini ke bagian lutut kita, terus pasangkan strapnya. Nah, untuk pemasangan strap ini mulainya dari yang tengah dulu ya, jadi dimulai dari yang tengah dulu, terus kemudian lanjutin ke bagian bawah. Lalu baru terakhir di bagian atasnya. Nah, ini nih double strap yang gue maksud tadi. Jadi di awal tempelin dulu strapnya di dalam, lalu ada lagi nih strap yang untuk ngencenginnya.
di luar nih kayak gini. Dan ya beginilah kurang lebih penampakannya kalau di kaki gua. Dan gua rasa ini cukup nyaman ya untuk bergerak nih, cukup enak. Oke, kesimpulan gue untuk Raceface Flank ini, berdasarkan catatan yang udah gue bikin, poin keunggulan dari produk ini adalah satu, pelindung utamanya memang sudah pakai D3O. Lalu yang kedua, pelindungnya ini sudah sampai tulang kering, ya tentunya ini jadi yang utama ya. Lalu ketiga, ini build quality-nya dan materialnya ini bagus. Jadi kalau kelihatan ini kan rapih dan terlihat cukup mahal. Lalu yang keempat, yang menurut gue juga ini jadi poin keunggulan, yaitu dia pakai open back design ya. Jadi ini kan memudahkan kita pada saat pasang ataupun lepas, nggak perlu repot-repot buka sepatu ya. Tapi di antara poin keunggulan tersebut ada beberapa yang menjadi concern sih menurut gue, yaitu yang pertama sebenarnya harganya ini relatif mahal ya. Memang dengan kualitas seperti tadi cukup worth it sih, tapi dengan harga 1,4 sampai 1,7 juta itu dirasa cukup mahal ya. Jadi masih ada beberapa produk yang harganya di bawah itu. Lalu yang kedua, untuk bahan pelindung di tulang keringnya ini kan masih pakai foam biasa. Nah ini kalau misalnya pelindung tulang keringnya juga pakai bahan di 3O, itu pasti udah lebih oke lah, lebih keren. Lalu yang jadi concern juga untuk model ini yang pelindung sampai shin atau sampai tulang kering ini, memang nggak semua orang cocok sebenarnya. Jadi kadang ada yang merasa kurang nyaman, terutama kalau dipakai untuk yang banyak pedaling gitu ya. Jadi untuk yang lebih sering pedaling atau mungkin buat race, itu Raceface sebenarnya punya alternatif yang lebih cocok yang bisa dipakai, yang nggak pakai pelindung shin yang jadi langsung, yaitu ada Raceface Ambush. Tapi kalau buat gue pribadi model ini cocok banget, dan apalagi buat teman-teman yang masih suka cedera kakinya atau tulang keringnya kena pedal nih. Nah ini model ini benar-benar recommended buat teman-teman sekalian. Oke, gitu aja review gue kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan juga membantu teman-teman pada saat memilih knee protector. Oke, klik like dan juga share jika kalian suka. Atau kalau ada pendapat ataupun masukan lain, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih. Salam US.